Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah kita sudah merayakan libur lebaran dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan di libur lebaran kemarin Anda dapat merayakan lebaran bersama orang-orang tercinta. Sebelum lebaran, saya telah merilis salah satu video yang membahas terkait salah satu tool AI yang dapat mengevaluasi tulisan atau draft artikel kita sebelum disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Dengan menggunakan tool AI ini, kita dapat mengecek komponen-komponen dari artikel kita sudah baik atau tidak, dari halaman pertama hingga halaman referensi. Lalu apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Di video kali ini kita tetap membahas salah satu website berbasis AI karena website ini menggunakan artificial neural network ya, atau jaringan saraf tiruan yang merupakan komponen penting juga dari AI. Dan website ini dikhususkan untuk mentranslate dan menyempurnakan tulisan kita. Bahkan website ini dikatakan menjadi website translator, website penerjemah yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari Google Translate. Mengapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena menurut para ahli, ini merupakan hasil penilaian ya dari para ahli. Website yang akan kita pelajari hari ini, kita lihat barnya, kita lihat akurasinya jauh lebih tinggi daripada 3 website translator yang lain ya, misalkan Google Translate, Amazon hingga Microsoft Translator. Dan video ini akan membahas website tersebut. Website tersebut bernama DeepL. Nah, kita bisa langsung ya mengakses DeepL dengan membuka Google terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan DeepL semacam ini ya, DeepL, kemudian enter. Nah, setelah kita menuliskan DeepL, kita bisa melihat di sini ada DeepL Translate. Ini bisa kita klik sehingga kita diarahkan ke website DeepL tersebut. Nah, tanpa menggunakan akun atau tanpa berlangganan, kita sudah memanfaatkan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh DeepL. Namun kalau Anda ingin lebih puas memanfaatkan DeepL, silahkan ya, bisa menggunakan DeepL Pro. Anda bisa subscribe menggunakan akun Anda, menggunakan Mastercard Anda, sehingga seluruh fiturnya bisa Anda optimalkan dan Anda manfaatkan dengan maksimal. Oke, langsung saja kita gunakan yang tanpa login terlebih dahulu. Tanpa login kita sudah bisa mentranslate ya. Misalkan saya akan melakukan penelitian atau penulisan terkait problem based learning. Kemudian saya mendapatkan referensi di sini. Nah, misalkan saya ingin menerjemahkan paragraf yang ini. In brief, PBL is pedagogical ini. Ini bisa saya copy ya. Kemudian ini coba kita translate menggunakan yang umum terlebih dahulu ya, Google Translate. Google Translate. Nah, ini bisa kita akses. Kemudian di sini bisa kita pilih Indonesia, yang ini Inggris. Kemudian kita copy ke sini. Nah, ini hasilnya. Singkatnya, PBL adalah pendekatan pedagogi yang memungkinkan dan seterusnya. Nah, menggunakan DeepL itu hampir serupa dengan Google Translate. Langsung kita copy di sini. Namun, hasil penerjemahannya lebih baik ya. Kalau di sini semacam literally berbasis kata ya. Jadinya ya ini bahasa Inggrisnya langsung dia terjemahkan. Kemudian kalau di DeepL bisa kita lihat ya. Tadi awalnya nih singkatnya, ini dia memilih pilihan kata yang lebih baik ya. Secara singkat, PBL adalah pendekatan pedagogis yang memungkinkan siswa. Memang kalau menggunakan paragraf yang ini hampir serupa hasilnya. Mungkin ada beberapa kata, beberapa kalimat di DeepL yang nampak lebih baik daripada Google Translate. Namun kalau Anda nanti sering menerjemahkan, Anda akan merasakan ya bahwasanya memang DeepL ini lebih akurat dibandingkan dengan Google Translate. Hasilnya pun juga lebih mudah kita pahami. Begitu juga ketika kita menulis bahasa Indonesia ya, kemudian kita ingin bahasa Inggris kan. Berbagai ahli juga lebih merekomendasikan mending kita menggunakan DeepL daripada Google Translate, sehingga bahasa Inggris yang dihasilkan juga lebih bagus. Nah, ini cara pertama ya, fitur pertama. Sangat mudah, tinggal kita copy seperti Google Translate, nanti secara otomatis di sini akan muncul hasilnya. Oke, misalkan begini. Oh, ini menurut saya masih terlalu panjang ini. Saya bukan bertujuan untuk mentranslate, tapi saya ingin memahami paragraf-paragraf yang ada di artikel ini. Maka mudah saja ya, setelah dia mentranslate, nah di bagian atas ini ada summarize. Nah, kalau kita klik summarize, dia akan meringkas dan tidak hanya meringkas, menyederhanakan bahasa-bahasa yang sudah dia translate. Nah,
sehingga di sini berubah. PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat aktif dalam memecahkan masalah, sehingga lebih mudah kita pelajari setelah disingkat. Dia tidak hanya meringkas, tetapi mencoba mencari kata-kata yang menurut dia lebih mudah kita pahami untuk memahami paragraf berbahasa Inggris yang awalnya menurut kita mungkin agak sulit kita pahami. Oke, ini fitur pertama ya. Kemudian fitur kedua, translate files. Nah, ini nanti akan kita bahas di akhir video. Kita gunakan yang DeepL Write terlebih dahulu. Nah, apa fungsi DeepL Write? Nah, DeepL Write ini bertujuan untuk menyempurnakan naskah kita, ya. Misalkan kita sudah menggunakan naskah bertulisan bahasa Indonesia, kemudian kita translate menggunakan Google Translate menjadi bahasa Inggris, atau kita menulis secara bebas langsung menggunakan bahasa Inggris, dan menurut kita kalimat kita masih kurang sempurna, maka kita bisa menggunakan DeepL Write ini, ya. Nah, setelah kita klik DeepL Write, kita akan otomatis ya diarahkan ke tab baru semacam ini. Misalkan saya sudah buat paragraf berbahasa Indonesia seperti ini. Kemudian saya kurang bisa nih berbahasa Inggris, ya udah, ini saya copy, bisa langsung ke DeepL untuk ditranslate, atau kita langsung ke Google Translate saja terlebih dahulu. Ya, misalkan ini, saya copy di sini, ya. Kemudian Google Translate langsung menerjemahkan semacam ini, dan menurut kita kurang sempurna, maka kita salin terjemahannya, kemudian kita paste di DeepL Write ini, sehingga di sisi kanan dia akan menyempurnakan terjemahan bahasa Inggris kita tadi. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang berubah ya. Nah, ini misalkan ada real word, ini berubah, kemudian ini to learn, ini ada ada challenges. Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita kembali di sini ya, misalkan kita ingin menerjemahkan tidak menggunakan Google Translate tetapi menggunakan DeepL tadi. Ini bisa kita hapus ya. Kemudian ini kita ubah ya menjadi ini Indonesia, kemudian yang ini Inggris ya. Kemudian kata-kata kita tadi yang sudah kita buat dalam bahasa Indonesia yang ini ya, ini bisa kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sehingga dia akan menerjemahkan langsung. Nah, menariknya di sini kalau di DeepL ya, kita bisa mencoba mengecek setiap kata. Maksudnya bagaimana? Oh, misalkan kata student sini nggak cocok, maka bisa kita klik kiri. Kemudian di sini ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih. Oh, saya nggak ingin menggunakan students, tetapi kita ingin menggunakan learners, maka kita bisa menggunakan learners. Bisa kita pilih saja begitu. Sehingga kata-kata students langsung diubah menjadi learners. Kemudian skills. Oh, saya kurang cocok ini kalau menggunakan skills di konteks ini, maka tinggal kita klik saja. Kemudian nanti kita pilih ya, misalkan yang lain begitu ya, dan sebagainya. Misalkan ini challenges, oh ini nggak cocok, saya pilih yang solution misalkan, atau threat dan sebagainya ya. Yang ini misalkan approach nggak cocok, saya pilih yang method dan sebagainya ya. Sehingga misalkan ya, kalau kita ngomongin masalah learning model itu biasanya diterjemahkan menjadi learning method. Oh, ini nggak cocok method, maka kita ubah menjadi model semacam itu ya. Itu bagusnya DeepL, berbeda sama Google Translate. Kalau Google Translate itu dia kalau kita salin paragraf ya, kalau kita salin paragraf, dia mengubahnya hanya per kalimat, bukan per kata ya. Misalkan ini, oh ini kalimat pertama kurang bagus, kita klik, nah ini pilihan keduanya, sehingga langsung satu kalimat berubah. Misalkan ini kalimat kedua, oh ini lebih cocok, maka saya pilih yang ini, nah, sehingga kalimat kedua berubah. Berbeda dengan DeepL tadi, kita bisa mengubah atau mengedit per kata ya, tinggal kita klik saja kata-kata yang menurut kita kurang sesuai ya gitu ya. Oke, itu dua fitur awal yang ada di DeepL. Selain itu kita juga bisa langsung mentranslate file ya. Nah, ini di fitur kedua ini. Namun untuk mentranslate file kita harus login terlebih dahulu, tetapi tenang ya, kita juga bisa menggunakan akun gratisan, dan di akun gratisan kita bisa mentranslate hingga 3 file ya. Oke, caranya bagaimana? Nah, kita tinggal sign up aja, sign up-nya gratis, dan kita bisa memasukkan email kita di sini ya. Misalkan saya menggunakan email kampus ya, ahmadfauzi@wmmasi.id. Kemudian saya enter saja, kemudian kasih password di sini, bebas passwordnya ya. Misalkan saya buat password semacam ini. Kemudian create account. Nah, setelah create account, maka nanti kita diarahkan lagi ya ke halaman depan DeepL. Kemudian kita ke fitur kedua lagi. Nah, di sini ada 3 file yang bisa kita langsung terjemahkan ya. Ada file PDF, ada file Word, ada file PPT ya. Kenapa kok ada file PPT? Biasanya ya kita nyari
materi ya, materinya PPT berbahasa Inggris. Wah, itu males kita terjemahkan satu persatu. Misalkan mahasiswa, misalkan ya, atau dosen ya, mendapatkan PPT berbahasa Inggris, unggah saja ke DeepL, nanti akan langsung diterjemahkan. Oke, sekarang kita coba yang PDF terlebih dahulu. Misalkan ya, misalkan artikel ini ingin langsung kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, maka ini bisa kita download langsung ya, view PDF. Kemudian setelah PDF-nya terlihat, tinggal kita download saja. Nah, setelah terdownload, kita unggah ke website DeepL ini. Kita bisa select from your computer, kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi, sehingga ini terjadi proses uploading dari file yang sudah kita download tadi. Nah, setelah berhasil, di sini ada pilihan translate into English atau cancel. Nah, ini kita pilih translate. Ternyata ada error ya. Oke, mohon maaf, ini ternyata ada error. Kenapa kok ada error? Ini pastikan terlebih dahulu. Tadi belum saya cek ya, ini English ke English, maka ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, Indonesia. Nah, kemudian translate itu Indonesian. Nah, tinggal kita klik sehingga terjadi proses terjemahan dari Inggris ke Indonesia untuk file yang sudah kita miliki tadi. Nah, ini sudah selesai dan langsung otomatis terdownload di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada main ID, ini bisa kita klik. Nah, sehingga ini hasilnya. Nah, ini sorry masih gelap ya, modenya saya pilih yang terang saja. Nah, ini langsung diterjemahkan. Kita lihat file aslinya ya. Nah, ini file aslinya yang berbahasa Inggris, problem based learning, an overview dan sebagainya. Di sini ada sign direct, di sini ada abstraknya, di sini ada introduction-nya. Nah, ini merupakan hasil penerjemahannya. Nah, ini tersedia secara online ya, bisa menjadi bahasa Indonesia. Kemudian karena nama jurnalnya bahasa Inggris, Health Profession Education, maka nama jurnalnya pun berubah menjadi bahasa Indonesia, Pendidikan Profesi Kesehatan. Judulnya, Pembelajaran Berbasis Masalah _2, gambaran umum proses dan dampaknya. Kemudian di sini ada tersedia secara online, bahkan afiliasi dari penulis juga di bahasa Indonesia kan. Kemudian ini abstraknya sudah berbahasa Indonesia, kemudian introduction-nya juga sudah berbahasa Indonesia. Kemudian karena dia menerjemahkan dalam bentuk halaman per halaman ya, maka kadang di sini halaman pertama nggak cukup ini, maka sebagian dari halaman pertama masuk di halaman kedua, sehingga halaman kedua yang ini halaman 76 dia masuk di halaman ketiga ya, jadinya dia loncat ya. Ini kosong ini bukan berarti gagal diterjemahkan, namun karena halaman yang ini tidak cukup sehingga dia memakan halaman selanjutnya dan halaman asli dari bahasa Inggris ini loncat ke beberapa halaman selanjutnya. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia semua. Sehingga bagi kita yang kesulitan membaca artikel berbahasa Inggris yang full English, maka kita bisa menggunakan DeepL, kita unggah lalu kita bisa mendapatkan file bahasa Indonesianya. Begitu juga kalau PowerPoint ya, misalkan ya, saya mencari PowerPoint terkait pendekatan pembelajaran. Nah, maka saya men-search menggunakan Google, menggunakan keyword learning approach file tab-nya PowerPoint PPT ya. Kemudian saya mendapatkan ini misalkan different approaches and method. Nah, ini saya klik sehingga terdownload di sini. Nah, ini kalau kita unggah menggunakan DeepL, misalkan select from your computer, maka di sini tidak terdetek. Loh, kenapa kok tidak terdetek? Karena terkadang PPT yang kita dapatkan dari Google itu formatnya masih belum PPT. Lalu bagaimana caranya agar bisa diunggah ke DeepL? Maka kita buka PPT tadi, kemudian kita save as menggunakan PowerPoint format. Caranya bagaimana? Kita klik file di sini, kemudian save as, kemudian kita browse ya, kita cari di misalkan kita tetap di folder download. Nah, ini kan masih save as type-nya PowerPoint 97 2023. Ini kita ubah menjadi PowerPoint presentation sehingga dia formatnya menjadi PPT. Kemudian kita klik save. Nah, sehingga kita sudah memiliki file ini dalam format PPT. Nah, yang ini yang paling atas ini. Kalau kita sudah save as menjadi PPT, maka ini kita bisa ubah ke DeepL. Nah, ini sudah muncul. Ya, ini hasil save as kita tadi. Tinggal kita klik 2 kali ya, atau kita klik kiri sekali, kemudian kita klik menu open atau unggah tadi ya. Sehingga ini akan terjadi proses uploading lagi. Nah, kemudian ya di sini sudah betul ya, ini Inggris, ini Indonesia, kemudian translate itu Indonesian. Nah, ini sudah selesai sehingga save secara otomatis, terdownload secara otomatis ke komputer kita, dan ketika kita klik, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya, di slide pertama ada logonya DeepL, kemudian di sini, nah ini judulnya sudah berbahasa Indonesia, kemudian ini juga sudah di bahasa Indonesia kan. Semua slide di bahasa Indonesia kan, kecuali slide tersebut berupa gambar. Nah, ini gambar.
Karena gambar ya dia tidak dibahasa Indonesiakan ya. Tetapi kalau bagannya bukan gambar, misalkan nah ini ya, dia bukan gambar, maka bagan tersebut dibahasa Indonesiakan juga. Jadinya selama bagan grafik tersebut bukan gambar, bukan screenshotan, maka dia akan ubah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Nah ini ya, sampai halaman terakhir, sampai slide terakhir sudah dia bahasa Indonesiakan secara otomatis, secara sekejap, sehingga memudahkan kita mempelajari PPT ini. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana menggunakan DeepL yang merupakan website yang paling akurat menerjemahkan bahasa. Di video selanjutnya akan kita bahas AI lain, website lain yang insya Allah bermanfaat juga untuk dunia akademisi dan dunia publikasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.